Melanjutkan pembicaraan mereka, menyadari Momo tidak dapat merekrut Changsheng, maka Momo hanya memiliki satu pilihan saja, yaitu hanya bisa membunuhnya di sini. Sesaat kemudian, Momo pun mengaktifkan suatu teknik, yaitu teknik ninja, Kage Bunshin. Tak butuh waktu lama, sosok Momo seketika menjadi banyak, dan masing-masing siap menebas Changsheng dengan pedang mereka. Di dalam hati Momo dia berkata, bahwa meskipun Changsheng telah mengalahkan Matsumoto Genzo, lalu apa hebatnya? Pria kasar yang hanya tahu kekuatan saja, mana mungkin bisa mengerti, dengan keindahan ilmu kayu. Namun meski begitu, Momo di sini mengakui, kalau kekuatan magis milik Changsheng, melebihi kekuatan Matsumoto. Changsheng dengan petir kuning di sekitar tubuhnya, telah siap untuk memberikan serangan kapanpun. Selanjutnya, Momo mulai menarik pedang miliknya, dan mengeluarkan teknik kedua, yaitu Niten Ichi, Ryu Kumyosan. Teknik ini, membuat Momo beserta Bunshinnya, memberikan serangan tebasan angin secara bersamaan, yang dimana serangan ini, mengarah langsung kepada Lu Changsheng. Changsheng sesaat melotot terkejut, saat serangan itu dengan cepat bergerak ke arahnya. Namun meski begitu, Changsheng seketika baring ke lantai, dan berhasil menghindari serangan dadakan tersebut. Changsheng sepertinya tidak mampu menahan 4 serangan tebasan angin, yang dilancarkan oleh Momo. Melihat tingkah Changsheng di arena, penonton negeri Sakura jadi tertawa, dan menyebut Changsheng begitu menyedihkan. Yang lain menambahkan, bahwa tak heran, Momo disebut sebagai gadis yang jenius, soalnya dia benar-benar memahami, tentang aliran kedua, dari gaya seni bela diri Miyamoto. Yang di belakang juga ikut berteriak ke Momo, untuk secepatnya membunuh anak itu, agar dia menyerahkan wilayah Huaxia, dan memberikan ganti rugi terhadap negeri Sakura. Setelah melihat Changsheng menghindari serangannya, Momo sontak berkomentar, kalau dia tidak menyangka, bahwa Changsheng tidak dapat menahan satu serangan pun. Hal itu semakin memperkuat dugaannya, kalau Lu Changsheng, benar-benar hanya bagian luarnya saja yang berkilau, di dalamnya tetap saja busuk. Dan kali ini, Momo ingin melihat tindakan Changsheng, apakah dia bisa menghindari serangan selanjutnya atau tidak. Momo dan Bunshinnya mengarahkan pedangnya ke depan, dan setelah itu, dua diantaranya memberikan serangan horizontal, dan duanya lagi, memberikan serangan vertikal. Serangan kali ini, akan sulit dihindari oleh Changsheng dengan menggunakan trik yang sama. Dan karena tidak ada cara untuk bersembunyi, maka Changsheng sudah yakin, untuk tidak perlu bersembunyi lagi. Changsheng kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas, seraya berteriak ke Momo, untuk merasakan serangannya. Changsheng seketika menghempaskan senjata garpu 9 giginya di tanah, dan mengakibatkan lantai hancur, serta serangannya lurus ke depan, seakan sudah tahu, bahwa di depannya itu merupakan sosok Momo yang asli. Menyadari serangan Changsheng itu, Momo yang asli mencoba menahan serangannya, dengan menggunakan pedang miliknya. Tetapi kemudian, ledakan hebat terjadi, saat serangan Changsheng telah mengenai Momo secara langsung. Melihat hal itu, penonton dari negeri Sakura mulai panik, karena Changsheng berhasil mengenai yang asli. Dan di saat yang bersamaan, Changsheng pun berjalan menghampiri Momo, dan Momo bertanya ke Changsheng, perihal bagaimana caranya, Changsheng dapat mengenali wujud aslinya. Berpindah ke pertarungan antara dewa mereka, saat ini, Tamamo berkata kepada Gangli, yang dia sebut sebagai monster babi, bahwa jika dia rela berlutut di hadapannya, maka dirinya bisa membiarkan Gangli, untuk melihat pemandangan indah di bawah roknya. Mendengar perkataan Tamamo barusan, membuat penonton dari negeri Huaxia, tepatnya Pao Chai atau Sichuan, terpana oleh kecantikannya, dan menyebutnya sebagai dewi miliknya. Dan yang lain berkata,
bahwa sungguh beruntung jika dirinya bisa mendapat ciuman dari Dewi Tamamo itu. Bahkan hidupnya yang bisa berkurang 10 tahun pun tidak menjadi masalah baginya. Di lain sisi, Penatua Xuan juga berkomentar bahwa entah apakah bisa Dewa Iblis Zhu Gangli dari Huaxia ini bisa menahan pesona Tamamo no Mae atau tidak. Sesaat kemudian, Gangli mulai memanggil Dewi Bulan kesayangannya, dan berkata kepada Tamamo, bahwa jika dibandingkan dengan sosok Dewi Bulan ini, maka pesona Tamamo masihlah terlalu jelek. Tamamo yang mendengar itu seketika emosi, saat Gangli dengan jelas menyebut dirinya terlalu jelek di matanya. Gangli kemudian mulai melesat ke arah Tamamo, dan berniat untuk menyerangnya dengan garpu 9 giginya. Dan para penonton negeri Sakura yang mendengar ejekan dari Gangli barusan, tentu saja menjadi marah, dan mempertanyakan apa haknya Gangli mengatakan bahwa dewi milik mereka jelek. Padahal jika dilihat dari sosok aslinya Gangli, dia hanyalah babi yang jelek. Dan Gangli disuruh oleh mereka untuk melihat wajahnya sendiri di cermin. Yang lain menambahkan, dengan menyebut Gangli tidak tahu malu, seharusnya jika dia melihat wajah secantik Tamamo, Gangli bisa merasa terpesona dan tunduk. Gangli menghantamkan senjatanya ke Tamamo, tetapi Tamamo berhasil melompat ke belakang, sebelum serangan keras itu mengenainya. Saat kembali berpijak di lantai, Tamamo kembali menegaskan, bahwa ini adalah kali pertama baginya, seseorang memanggilnya jelek. Dan atas perkataan kasar itu, maka Gangli harus membayar dengan harga yang setimpal. Di sini Tamamo mulai mengumpulkan sebuah kekuatan atau energi di kedua tangannya, dan setelah itu membaca mantra yang cukup panjang. Mantranya adalah, inilah negeriku, negeri para dewa, negeri kaya akan air Mizunokuni. Airnya mengalir ke Utsunomiya, melintasi langit tinggi, melintasi alam baka, dan menyatu dengan cahaya surga yang menerangi kami. Negeri Mizohu, dikelilingi oleh 8 lingkaran, dan 9 lapisan, yaitu Amaterasu, batu penjaga cahaya matahari. Tamamo mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dan memberikan tekanan yang hebat kepada Gangli yang ada di bawahnya. Gangli di sana mencoba bertahan, dengan memegang garpu 9 giginya secara horizontal. Tamamo melanjutkan, bahwa inilah kemarahan dari iblis langit. Setelah melakukan hal itu, sosok Tamamo menjadi lebih besar, dan diselimuti oleh asap yang berwarna merah muda. Sementara di bawahnya, kita dapat melihat, bahwa Changsheng telah mengikat tubuh Momo dengan tali, agar dia tidak bergerak dan melakukan apapun terhadapnya. Dan Changsheng yang menyadari bahwa Tamamo mengeluarkan kemampuan itu menjelaskan dengan panik, bahwa batu penjaga matahari, atau juga dikenal sebagai kaca 8 tangan, merupakan salah satu dari 3 harta karun terbesar di negeri Sakura. Di bawah artefak suci itu, kekuatan iblis Tamamo no Mae akan meningkat beberapa kali lipat. Namun di lain sisi, Gangli juga hendak mengeluarkan sesuatu, dengan berkata Dharma langit dan bumi. Seketika, tubuh Gangli kembali diselimuti oleh petir kuning yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka saat ini saling berhadap-hadapan, dan menunggu siapa yang mengambil langkah duluan. Tamamo mulai kembali menyerang, dengan mengeluarkan energi ungu di telapak tangannya, dengan mengucapkan Heavenly Demon Spirit Strike. Dan serangan itu, kemudian dia lemparkan ke arah Gangli. Gangli yang sudah siap dengan posisi bertahan, dengan cepat memutar garpunya dengan kedua tangannya, dan berhasil menetralkan serangan Tamamo. Setelahnya Gangli memberikan tebasan horizontal ke Tamamo, tapi Tamamo juga berhasil menghindarinya dengan cepat. Di sini Changsheng kembali menjelaskan dalam hati, bahwa Tamamo no Mae ini adalah pemimpin dari 3 raja iblis dari kerajaan Sakura. Dewa tingkat Triple S, dan juga merupakan kartu truf tersembunyi negeri Sakura.
Namun meski begitu, saudara Zhu Gangli masih dapat menekannya, meski dirinya sendiri masih berada di level 2S. Di sini Chang Sheng kembali mengecek status miliknya, dan mendapatkan sebuah fakta baru, bahwa ternyata, dirinya tidak bisa hanya mengandalkan tingkat kebangkitan sesosok dewa, untuk menilai kekuatan atau kemampuan dari dewa tersebut. Diketahui, Lu Changsheng hanya seorang pemanggil dewa tingkat E. Dewa yang dipanggil olehnya saat ini adalah dewa kebangkitan tingkat Triple S Pamu, dan dewa tingkat 2S yaitu Zhu Gangli. Sementara untuk Sakura Momo, dia adalah pemanggil dewa tingkat S, dan dewa yang dipanggil adalah dewa kebangkitan tingkat Triple S, Tamamo no Mae, dan memanggil Tamamo no Mae untuk muncul di arena. Setelah lama jual beli serangan, Tamamo akhirnya mendapat luka di bagian pipinya, dan mengusap cairan merah yang keluar dengan tangan kirinya. Di sini dia kembali memancarkan aura yang kuat, sembari berteriak ke Gangli, bahwa dia hanyalah seekor babi, tetapi sungguh telah membuatnya marah besar. Tamamo kembali mengarahkan kedua tangannya ke langit, dan seketika membuat langit arena mythological menjadi gelap gulita. Hal ini membuat penonton negeri Huaxia kebingungan, dan mempertanyakan mengapa langitnya mulai gelap gulita. Tamamo kembali berteriak ke Gangli, dengan menyebutnya kembali dengan sebutan babi, dan menyuruhnya untuk segera bersiap untuk mati kali ini. Rupanya, Tamamo telah memanggil banyak bola api energi berwarna ungu, yang siap dia hempaskan ke arahnya. Bola api ungu ini berasal dari skill, yang Tamamo sebut sebagai Sky Burning Foxfire. Setelahnya, Tamamo menyuruh semua bola api ungu tersebut, untuk melesat menyerang Gangli.